Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk manajemen risiko, saya coba menjelaskan pertemuan selanjutnya ini dengan materi yang akan saya share, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi risiko itu terjadi ya. Nah, identifikasi daripada pengukuran risiko di sini, ya kita coba mengamati terlebih dahulu ya, apa saja yang menjadi resiko yang akan kita terima. Ya, di sini kita lihat jika resiko tidak bisa diidentifikasi, maka resiko tidak bisa diukur. Artinya dia bersifatnya adalah lebih kepada analisis yang bisa dipantau atau bisa dilihat melalui beberapa pengalaman yang terjadi. Jika resiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola resiko dengan baik. Artinya kalau resiko tidak bisa diukur ini yang sering kita jumpai adalah kondisi alam yang tiba-tiba berubah ya. Misalnya suhu ataupun cuaca ataupun iklim itu tiba-tiba berubah menjadi yang tidak bisa biasa kita prediksi, itu merupakan resiko yang tidak bisa, salah satu resiko yang tidak bisa diukur. Adapun identifikasi resiko di sini secara umum langkah-langkah dalam mengidentifikasi adalah kita mencoba mengidentifikasi resiko dan mempelajari karakteristiknya seperti apa. Ya, setelah itu kemudian pengukuran resiko ini bisa melihat seberapa besar dampak resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Ya, apakah bisa mendatangkan perubahan dalam hal produksi misalnya, atau bisa juga mengurangi pegawai atau bisa mengurangi margin yang diharapkan. Di sini menentukan prioritas resiko tersebut. Ya, bagaimana prioritas ini kita utamakan menjadi prioritas yang bisa mendukung kemajuan suatu perusahaan ataupun bisa mensupport perusahaan tersebut lebih baik lagi. Siklus manajemen risiko di sini merupakan mapping daripada risiko, yaitu tahap risiko perlu diidentifikasikan. Kemudian pelajari dan analisis karakteristik risiko tersebut untuk dapat dilakukan evaluasi. Jadi misalnya telah terjadi risiko tertentu, kita mencoba mengevaluasi apa yang harus kita lakukan dalam risiko tersebut. Ya, apakah bisa mendukung langkah-langkah dalam hal pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik? Ya, kalau bisa, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, paling enggak kita bisa meminimalisir risiko tersebut tidak menjadi lebih besar kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, di sini menentukan skala prioritas risiko, di mana kualifikasi risiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot risiko. Artinya bahwa kita mengkualifikasikan ya apabila dampak pandemi ini misalnya banyak risiko antara lain pengurangan pegawai, pengurangan produksi, ya pemotongan gaji misalnya. Nah, ini bisa kita mengambil kualifikasi. Rating mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Apakah rating pemotongan gaji? Apakah rating akan pengurangan produksi? Apakah akan pengurangan pegawai? Nah, ini harus dikualifikasikan oleh perusahaan yang mengalami dampak resiko yang terlalu banyak. Ya, kemudian kita menerapkan skala prioritas mana yang paling tidak mendukung kinerja apabila resiko tersebut tetap berlaku di perusahaan. Yang ketiga di sini adalah fokus pada resiko yang paling relevan, yang memiliki dampak paling besar dan probabilitasnya paling besar. Nah, ini setelah kita kualifikasikan, kita mengeksekusi ya apa saja dampak terbesarnya resiko tersebut. Nah, kita coba hilangkan resiko itu misalnya dengan eksekusi yang kita lakukan di perusahaan. Ya, misalnya resiko terbesar adalah penggajian, artinya kita mengurangi pegawai. Misalnya pengurangan dalam hal pekerjaan. Ya, seminggu hanya 2 kali saja atau seminggu 3 kali saja. Kemudian sistem upahnya diperbaiki sehingga perusahaan tidak mengalami beban gaji yang terlalu tinggi. Ya. Nah, ini bisa mengurangi dampak yang paling besar misalnya. Kemudian yang keempat di sini ada mengelola risiko sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan.
Ya, pengelolaan risiko tadi juga salah satu hal yang bisa dilakukan perusahaan dalam pengurangan risiko yang berakibat besar. Ya, artinya kita tidak bisa menghilangkan risiko, tapi kita bisa mengelola bagaimana risiko tersebut tidak begitu berpengaruh dalam waktu dekat. Ya, misalnya bisa kita maintain. Misalnya beban gaji yang biasa dibayarkan 1 juta, misalnya 1 minggu, nah kita kelola menjadi hanya 250.000 saja, ya dengan pengurangan-pengurangan tadi. Baik, selanjutnya proses mapping ini dimulai kita daripada mengidentifikasi risiko yang tadi ya, kemudian kita memahami risiko tadi, kemudian kita melakukan evaluasi yang telah kita lakukan tadi. Nah ini kita lihat setelah evaluasi, kita tentukan prioritas mana yang akan menjadi eksekusi daripada resiko yang akan kita ambil, ya. Kita klaster resiko yang gaji dan lain sebagainya tadi. Kemudian setelah kita prioritaskan, kita kelola, ya. Pengelolaannya pun tadi sudah jelas, ya misalnya dengan pegawai yang dikurangi jam kerja atau produksi yang kita sesuaikan dengan hanya proses produksi yang hanya pemesan saja. Kemudian kita revisit, ya artinya kita mengidentifikasi kembali, melakukan langkah awal kembali setelah kita kelola, ya apakah itu memang benar-benar sesuai dengan kinerja yang bisa mendukung support perusahaan. Nah kemudian di sini ada analisis sekuen resiko, ya artinya sekuen resiko di sini adalah berupa kerugian. Ya ini bersumber daripada resiko di sini API, ya risk faktornya di sini adalah kondisi yang menaikkan kemungkinan kerugian. Ya di sini exposure terhadap resiko, kemudian di sini gudang yang bisa terbakar, di sini yang api ini merupakan sumber resiko, salah satu contohnya ya. Api ini merupakan sumber resiko, kemudian di sini adanya minyak tanah yang bisa ditaruh di kompor, menimbulkan risiko, kemudian gudang di sini bisa terbakar, ya di sini gudang yang bisa terbakar di sini terjadi kebakaran, ya kemudian di sini akan menimbulkan kerugian. Nah ini adalah siklus daripada analisis suatu resiko. Penyebabnya di sini tentu saja api. Kemudian proses analisis sekuen di sini adalah menunjukkan pertama adanya resiko api ini bisa menyebabkan kebakaran, ya. Kemudian katalisnya di sini mempercepat resiko. Risk faktornya di sini adalah kompor, ya minyak tanah yang bisa didekatkan kepada kompor. Kemudian situasi tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kebakaran. Nah ini siklus ini tersebut diceritakan dalam satu paragraf. Nah ini analisis sekuen dalam bentuk suatu bagan. Nah ini penjelasannya, analisisnya dalam satu paragraf tertentu. Kemudian di sini ya, kita lihat analisis sekuen risiko bisa mencegah atau pencegahannya melalui agar kejadian supaya tidak muncul. Ya contohnya kita jangan mendekatkan api tersebut di dekat kompor. Alternatif lainnya mengganti dengan kompor listrik. Nah ini antisipasi apa yang bisa dilakukan atas analisis sekuen risiko tadi. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Di sini adalah pengelola risiko berusaha menyebutkan sumber-sumber mana yang bisa ada yang di sekitar kita yang bisa terjadi, yaitu ada lingkungan fisik, sosial, politik, legal, operasional, serta ekonomi. Nah ini banyak dampak yang bisa diambil ya. Kalau fisik misalnya bangunan tua, ya dekat sungai. Kemudian sosial ini adanya demonstrasi, ya demo-demo mahasiswa misalnya di kantor-kantor lembaga pemerintahan. Kemudian ada lingkungan politik, ya biasanya perubahan perundang-undangan yang paling kemarin terdekat adalah Cipta Kerja, ya. Di sini juga adanya lingkungan legal. Ya, karena adanya gugatan biasanya bersifat pengadilan, ya keputusan pengadilan yang tidak diterima oleh beberapa pihak misalnya. Kemudian ada lingkungan operasional,
Di sini contohnya adalah kerusakan mesin yang sering terjadi ya karena kurangnya maintenance misalnya. Seharusnya perawatan mesin itu bisa dilakukan sebulan sekali, ini dilakukan kadang setahun sekali misalnya. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah ekonomi. Kelesuan ekonomi ini yang berdampak pada saat pandemi kemarin misalnya adanya PPKM, PSBB ya, itu yang sering terjadi akhir-akhir ini misalnya. Nah, ini dengan mengamati sumber resiko tersebut, kita bisa memunculkan kategori sumber resiko, bisa dari konsumen, supplier, pesaing, dan regulator, yaitu pemerintah. Pesaing di sini dia bikin produk baru dengan harga yang murah, ya kan. Supplier pasokannya terhambat karena jalan banyak ditutup. Ya, konsumen ya daya belinya melemah karena mereka pun penghasilannya turun. Nah, inilah yang menjadi gambaran resiko-resiko yang terjadi. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai slide ke-10. Untuk minggu depan akan saya lanjutkan untuk slide 11 dan sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.